Hobi merawat tanaman tengah dilanda oleh banyak orang di era pandemi seperti sekarang. Terdapat beragam jenis tanaman hias yang kini tengah digandrungi oleh masyarakat, mulai dari kaum anak-anak hingga dewasa. Harga tanaman hias pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Banyak orang memanfaatkan ruang kosong di sekitar rumah untuk diisi dengan pot-pot tanaman hias. Selain itu juga daya kreativitas masyarakat dalam mendekorasi halaman rumah semakin meningkat. Hal tersebut yang menjadikan tanaman hias tinggi peminat. Pemirsa Agrobisnis kali ini akan membahas hobi mengoleksi tanaman hias yang bisa mendatangkan nilai ekonomi, bahkan di tengah pandemi COVID-19 sekalipun. Pemirsa, salah satu pengoleksi sekaligus penjual tanaman hias di Kota Denpasar menuturkan, minat masyarakat untuk merawat tanaman hias semakin meningkat, bahkan di tengah pandemi COVID-19 sekalipun. Ada beragam jenis tanaman hias yang paling diminati oleh masyarakat dan cenderung berubah dari tahun ke tahun. Di tahun 2021, tanaman banyak diminati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas. Untuk jenis tanaman yang banyak diminati, yakni kebanyakan tanaman langka seperti jenis aroid, seperti model alocasia, aglonema, dan juga anthurium. Ya, kalau untuk tren tanaman hias sendiri di 2021 lebih banyak dia menyasar segmen menengah ke atas. Jadi tanaman-tanaman koleksi, tanaman-tanaman langka, jenis-jenis aroid gitu. Aroid itu Araceae, jadi model-model kayak alocasia, masih aglonema, anthurium sekarang yang memang lagi banyak juga yang request, kayak anthurium tuh kayak kuping gajah ini, kuping gajah. Beberapa tanaman-tanaman kayak philodendron gitu, itu yang masih mendominasi di tahun 2021. Kalau untuk tanaman-tanaman landscape sendiri yang harga menengah ke bawah itu sudah berkurang gitu. Kalau dibandingkan 2020 apa saja sih yang berubah, Pak? Kalau di 2020 sendiri itu kan lebih banyak orang mengisi waktu di awal-awal pandemi itu untuk mengisi waktu sekedar berkebun. Jadi tanamannya itu ya tanaman-tanaman landscape, mungkin tanaman-tanaman kayak mawar, bunga-bungaan yang harganya menengah ke bawah. Tapi kalau untuk di tahun 2021 ini sudah menyasar ke kelas yang lebih ini sendiri. Itu perbedaannya. Jadi kalau dulu sekedar beli tanaman biar ada kesibukan, kalau sekarang lebih ke koleksi tanaman langka, tanaman mewah gitu. Berarti yang berbeda jenis dan harga tanaman. Ya, jenis dan harga yang berbeda. Kalau di 2021 kisaran harganya berapa, Pak? Untuk tren sekali ya. Kalau di 2021 itu rata-rata kalau untuk tanaman yang aroid itu mulai dari harga 200.000 ada sampai ratusan juta pun ada. Ya, terus peminatnya dari kalangan mana sih sebenarnya? Kalau peminat kita bisa pastikan itu di kalangan menengah ke atas gitu. Dan itu pun juga pasarnya pasar di Bali dan mendominasi juga pasar luar Bali kayak pembeli Jakarta begitu. Sehingga kita harus memang benar-benar bisa belajar packing untuk pengiriman keluar daerah agar tetap aman ya, tanaman itu. Pak, kalau bicara stok tanaman, Bapak mengandalkan dari mana selama ini? Kalau stok tanaman sendiri tetap masih petani-petani kita berdayakan dulu, petani-petani kita yang ada di Petiga Marga, itu kita berdayakan. Yang kedua itu kita ambil dari beberapa tempat di Jawa, kayak di Batu, di daerah Jawa Timur, Solorejo, ada di daerah Jawa Tengah. Itu kita berdayakan dulu lokal, dan mungkin kalau memang ada request tanaman import kita bisa ambil dari luar negeri juga gitu. Untuk tanaman harga menengah ke bawah minatnya saat ini semakin menurun.
Lain hal dengan tahun 2020 yang banyak diminati oleh masyarakat dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk tanaman yang kini diminati di tahun 2021, jika dilihat dari segi harga jual, yakni berada pada kisaran Rp200.000 hingga ratusan juta rupiah. Untuk peminat berasal dari Bali dan juga luar Bali seperti Jakarta. Untuk stok tanaman yang ada di Bali, kebanyakan tanaman hias dihasilkan oleh petani di Kabupaten Tabanan. Ketika stok tanaman di Bali sudah tidak memadai, barulah penjual tanaman hias membeli tanaman dari luar Bali. Potensi tanaman yang ada di Tabanan memiliki potensi yang cukup tinggi dan kedepannya bisa diberdayakan. Sebagai inisiatif untuk mensejahterakan petani kan mengandalkan yang di Bali. Iya. Nah, seperti apa sih potensi pertanian di Margo, Pak? Kalau untuk di daerah Bali, khususnya di Margo, itu kita mulai memperkenalkan jenis-jenis tanaman yang memang bisa dibudidayakan selain tanaman lokal yang ada di sana. Seperti yang kita tahu kalau di Margo sendiri kan kata-kata andong, puring, yang seperti itu tanaman-tanaman proyek. Nah itu kalau misalnya kami di Bali Green Putra Garden, kalau memang ada tanaman kita pesan dari luar yang memang belum bisa dibudidayakan di sana, kita stok tanaman itu untuk kita suplai ke teman-teman petani yang ada di Margo untuk dibudidayakan begitu. Tapi setelah dicoba bisa ya Pak? Beberapa, mungkin 80% bisa. Kita tidak mau jadi istilahnya tanaman ini perawatan harus seperti ini, kita tidak mau seperti itu. Bagaimana cara dia merawat, kita suruh seperti itu aja. Ya, jadi dengan sistemnya mereka yang ada di sana. Jadi nanti biar tidak merubah pola yang sudah ada di sana itu. Kebetulan juga kan kalau kita ngomong udara dan iklimnya di sana kan juga bagus di daerah Petiga Margo itu. Pak, kalau bicara mengenai tanaman yang tren 2021, untuk perawatannya sulit nggak? Mungkin bisa diberi tips untuk menjaga tanaman tersebut, Pak? Kalau untuk tren tanaman 2021, untuk alokasia, aglonema, ada sejenis philodendron, ada monstera yang seperti itu kembali lagi ke masing-masing jenis tanaman. Jadi kita mulai dari media tanamnya dulu. Seperti aglonema, itu media tanamnya harus poros, tidak boleh padat, dan setahun sekali harus diganti. Komposisi media tanam itu juga berpengaruh seperti itu. Seperti apa komposisinya? Kalau misalnya kita ngomong aglonema, itu lebih banyak dia mainnya ke sekam dan kompos, tidak menggunakan tanah gitu. Contoh misalnya kayak monstera itu harus media tanamnya lebih ke beberapa media tanam import seperti perlite, ada pakai yang lokalnya kita pakai pasir malang seperti itu, tanah subur tetap. Jadi pertumbuhan akarnya biar bisa lebih cepat. Kalau bicara perawatan, mungkin pemberian pupuk dan airnya bagaimana, Pak? Kalau pemberian pupuk dan air pun juga berbeda. Jadi kalau untuk tanaman-tanaman di tren 2001 itu lebih ke kita harus prepare ke greenhouse. Jadi ada tanaman yang memang dominasi tidak boleh kena hujan langsung. Boleh kena hujan tapi kita harus ekstra perawatan. Sehingga kalau memang mereka yang ingin koleksi tanaman-tanaman tren 2021 itu harus prepare greenhouse atau mungkin prepare indoor dengan grow light namanya. Jadi di dalam ruangan kita bisa menyediakan sinar UV itu menggunakan grow light gitu, lampu untuk pertumbuhan tanaman. Bisa diletakkan di mana saja? Bisa ditaruh di indoor, bisa ditaruh di outdoor dengan yang pastinya dengan kelengkapan alat-alat yang ekstra gitu. Pak, misalnya ada pemula nih ingin koleksi tanaman yang tren itu, misalnya untuk belajar itu bisa dari mana, Pak? Kalau untuk di pemula biasanya kita sarankan sih dia main di kelas alokasia dulu. Di alokasia itu harganya juga tidak terlalu mahal, atau mungkin di kelas monstera yang biasa. Jadi dia bisa merawat dari sana dulu. Kalau memang dia sudah mengerti, sudah memahami cara merawat tanaman itu, mungkin di up ke tingkat philodendron gitu. Tapi untuk belajar di YouTube mungkin ada, Pak? Kalau untuk di YouTube sendiri sudah banyak tutorial, di website-website juga sudah banyak, dan kita pun juga
apabila ada masyarakat yang ingin bertanya, silahkan gitu. Mungkin bisa lewat DM atau lewat WA bagaimana caranya untuk merawat tanaman tertentu. Ya kita nggak pintar-pintar sekali, semua masih belajar, tapi minimal sedikit tidaknya kita bisa berbagi ilmu apa yang sudah kita terapkan di kebun, bisa kita bagikan ke masyarakat. Ya. Pak, sekarang kan curah hujan sangat tinggi nih Pak. Ada nggak pengaruhnya ke tanaman dan tips untuk menjaga tanaman agar tetap baik? Ya, kalau untuk curah hujan yang tinggi ini, yang pertama adalah kita pagi-pagi begitu bangun harus cek dulu. Karena kalau musim hujan ini siput itu sangat banyak, itu dia akan makan daun, terus pertumbuhan tanaman apabila ada siput di dalam akar, masuk ke akar atau di daun itu akan berpengaruh sekali. Jadi di musim hujan yang perlu kita waspadai adalah perkembangan siput. Cara mengantisipasinya? Untuk yang cara tradisional yang biasanya kita pakai sih dengan cangkang telur itu. Cangkang telur itu kita hancurkan, kita taburkan di pinggiran pot. Jadi begitu siput mau masuk ke pot, dia kena cangkang telur itu dia akan takut gitu loh. Kena kasar itu dia nggak jadi dia. Artinya cara itu cukup efektif Pak? Itu kita kalau cara yang paling termurah dan tergampang kita pakai cangkang telur itu gitu. Kalau untuk obat sih ada beberapa obat-obat kimia untuk siput, tapi kita lebih prefer ke cara tradisional aja. Ya. Untuk artinya lebih aman lah. Lebih aman juga tanamannya. Kalau kita terlalu kebanyakan ngasih pestisida itu, ngasih obat itu takutnya juga berpengaruh pertumbuhan tanaman. Adapun usaha kreatif yang dilakukan oleh pedagang tanaman hias dan petani yakni saling berbagi informasi terkait perawatan tanaman tersebut. Salah satunya adalah penyediaan bibit. Nah pemirsa, jika berbicara mengenai jenis tanaman yang tren di 2021, perawatannya cukup sederhana. Misalkan media tanam dari masing-masing tanaman harus benar-benar diperhatikan. Seperti menggunakan tanaman subur dan jenis media tanam lainnya. Untuk tanaman yang tren di tahun 2021, harus menyiapkan greenhouse karena sebagian besar tanaman tidak boleh kena hujan secara langsung. Pak, sekarang berbicara mengenai penjualan. Nah, di tengah pandemi ini, tadi kan dibilang artinya dari kalangan tertentu datangnya, mungkin ekonomi kelas menengah ke atas. Cuman penjualannya lebih ke online atau bagaimana promosinya, Pak? Kalau untuk masalah penjualan sendiri, memang dibandingkan di awal pandemi, itu kalau awal pandemi kuantitasnya lebih banyak orang membeli tanaman. Kalau sekarang kuantitasnya menurun, karena kemampuan orang untuk berbelanja juga sudah minim. Jadi sesekalinya ada berbelanja, itu mungkin tanaman-tanaman koleksi, tanaman-tanaman langka. Triknya ya pasti kita harus improve dengan online. Kita harus buka toko online, mungkin di beberapa toko-toko online yang ada di Indonesia. Jadi kita buka pasar di sana. Ya harapannya tidak hanya segmen Bali, tapi kita bisa menjual tanaman kita yang ada di Bali ke segmen luar Bali. Gitu. Sampai sejauh ini bagaimana Pak? Kalau sampai untuk keluar Bali? Sampai sejauh ini banyakan kita mendominasi sih pengiriman keluar Bali, terutama ke Jakarta, ke daerah Surabaya, ke Semarang, ke Kalimantan, dan Sulawesi. Ya. Pak, mungkin sebagai artinya yang berkecimpung di bidang tanaman hias, melihat pandemi ini masih berlangsung, ke depan apa harapan dan apa yang akan dilakukan Pak? Harapan kami di sini ya, mari kita yang terpenting adalah sekarang ini menjaga kesehatan, itu yang terpenting. Dan untuk masyarakat sendiri, lebih baik mari kita budidaya tanaman tidak harus dengan tanaman yang mahal. Kita bisa budidaya tanaman yang memang bisa dikonsumsi untuk ketahanan pangan keluarga dulu gitu. Karena beberapa juga teman-teman komunitas walaupun menjual beberapa tanaman-tanaman koleksi, tanaman-tanaman hias, mereka juga mulai membudidayakan tanaman ketahanan pangan. Contoh mungkin yang sekarang lagi viral kan porang itu sendiri, ya, gitu, membudidayakan tanaman ketahanan pangan. Kalau kita di sini sih kayak sayur, selada, tanaman-tanaman seperti itu kayak kangkung, itu kita tetap harus punya di pekarangan. Walaupun tanaman itu murah, tapi sangat bermanfaat untuk ketahanan pangan. Ya itu kedepannya sih di masa pandemi ini kita tidak selamanya akan tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, tapi minimal kita sudah bisa backup kebutuhan pangan keluarga kita dari
pekarangan kita sendiri. Pak, ada nggak contoh apa jenis tanaman untuk ketahanan pangan yang mudah dikembangkan di halaman rumah? Kalau untuk ketahanan pangan sendiri kita ada beberapa, tapi kebetulan di atap rumah. Contohnya Jadi apa? contohnya kayak kangkung, selada yang seperti itu. Obat-obatan tradisional juga kayak daun sirih. Kita mandi, kita kan antibiotik, sirih itu kan terkenal dengan antibiotik ya. Jadi kita pulang dari manapun kita mandi, kita pakai air di bak mandi itu kita campur dengan daun sirih. Itu juga penting juga untuk menjaga kesehatan Apalagi di antibiotik tengah COVID Pak, ini ya. Untuk menjadi pecinta tanaman hias, masyarakat bisa belajar dengan menggunakan media internet atau berbagi pengalaman dengan sesama pecinta tanaman hias. Di tengah pandemi COVID-19 terkait sistem pemasaran tanaman hias lebih banyak menggunakan sistem daring. Jadi untuk pemasaran tidak ada kendala yang berarti yang mesti dialami. Pemirsa, sekian agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.